Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah desiminasi pengimbasan CGP calon guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julian Yarsini yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun susunan acara kegiatan desiminasi pengimbasan calon guru penggerak angkatan 7 modul 19. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa dan tutup. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk sesi kedua perkenalan pemateri. Yang pertama Ibu Raden Epa Perawati Rahman SPD. Yang kedua Bapak Yogi Sukindar SPD. Yang ketiga Bapak Diki Cahyadi SE. Untuk susunan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Raden Epa Perawati Rahman SPD. Kepada Ibu Raden Epa kami persilakan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudari Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada sharing session hari ini, di mana di sini saya bukan berniat untuk menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu Guru yang ada di sini juga mungkin lebih hebat dari saya. Marilah kita sama-sama belajar saja, kita berbagi. Kebetulan di sini saya memiliki tugas untuk pengimbasan atau desiminasi hasil kami di kelas modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon maaf, mohon izin untuk berdiri. Yang pertama, saya ingin sebelum kita mulai ke materi, saya ingin Bapak Ibu berpasang pasangan dulu. Apakah sudah punya pasangannya masing-masing? Sudah. Sekarang kita melakukan simulasi cobalah buka. Cobalah buka. Yang satu sebagai A, ya, yang dikendalikannya A, ya, dan yang satu sebagai B. Silakan memilih peran siapa yang A dan siapa yang B. Sudah? Sudah. Peran A. Bayangkan bagian A siapa coba bisa aktifkan tangan? Ya, ya. Cepat mulai. Terima kasih. Nanti itu apresiasi buat kami. Sebagai peran A, bayangkan bahwa Anda meletakkan tangan, ya, sambil meletakkan tangan. Bayangkan di dalam tangan Anda melepas sesuatu barang yang sangat berharga.
Ibu Nur Pak, tadi apakah Anda membuka kepala tangannya? Alasannya kenapa kepala tangan Anda dibuka? Karena saya Percaya. Bagaimana dengan pasangannya ini? Keinginan sendiri. Ini tadi ibu-ibu senang bapak-bapak ya? Ya. Kalau itu pasangan. Coba tadi pasangan yang pertama siapa? Kayak Kak. Dibuka. Kenapa alasan? Jadi makanya ini udah disogok ya. Bagaimana untuk pasangan yang ketiga? Kenapa? Disogok pakai handphone. Ternyata bapak ibu ini mudah untuk disogok. Ya baiklah. Dari simulasi tadi, saya mau bertanya ya. Silakan mengangkat tangan. Ada yang mau mengumumkan pendapat silakan. Sebetulnya tadi itu kita bersimulasi untuk memegang posisi kontrol. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa sebetulnya yang memegang kontrol itu? Diri sendiri apakah orang lain? Boleh menunjukkan tangan? Diri sendiri atau orang lain? Dipikirkan lagi. Kalau tadi handphone katanya yang mengontrolnya. Apalagi ini solo gimana? Setuju diri sendiri? Iya. Ini berhubungan sekali dengan materi kita hari ini, yaitu budaya positif, di mana saya ingin saling mengingatkan saja ada pergeseran paradigma ya dari stimulus stimulus respon kepada posisi kontrol. Jadi sebetulnya yang memegang kontrol itu memang betul diri sendiri. Seumpamanya pun itu terjadi penurutan atau mengikuti apa yang seolah-olah rekan kita minta, itu sebetulnya karena diri kita sendirilah yang mengizinkan. Jadi tergantung diri kita sendiri apakah kita mau membuka tangan tersebut atau tidak. Betul tidak Bapak Ibu? Mohon maaf salin dia selanjutnya. Ya, terima kasih. Nah, apa itu budaya positif? Yang tadi akan sedikit saya ulas, yaitu posisi kontrol tadi. Sebelum ke situ Pak, coba di serius saja. Ada namanya ilusi, sebelum situ ya. Ya saya lanjutkan saja ya. Tadi simulasi tadi itu meyakinkan kita bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah, perlu diingatkan posisi kita sebagai guru terkadang seolah-olah ada ilusi. Nah itu ada nilai-nilai keyakinan kebiasaan berbuat dalam itu sebelum. Tadi teori kontrol itu kita bukan kata saya ya. Ini adalah kata Dr. William Blazer. Jadi sebetulnya yang selama ini kita alami itu sebetulnya hanya berupa ilusi. Jadi karena merasa kita seorang guru, terkadang ya kita merasa bisa mengontrol murid. Padahal sebetulnya murid tersebut memiliki kontrol sendiri terhadap dirinya sendiri. Mohon saya duduk saja. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sana seolah-olah kita itu
menyuruh atau melarang murid melakukan sesuatu. Dan kadang-kadang murid itu ada yang patuh, ada yang tidak, betul tidak? Nah, ketika murid itu patuh, sebetulnya memang dirinya sendirilah yang mengizinkan bahwa dirinya untuk patuh, bukan kita sebenarnya, bukan guru. Dan apabila anak tersebut menolak, memang anak tersebut ingin menolak daripada kontrol itu, makanya dibilang ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada kalanya sebelum pembelajaran kita selalu memberikan motivasi, selalu memberikan apresiasi, motivasi, kemudian anak-anak itu diberi sedikit cerita supaya anak tersebut memahami apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai murid. Padahal sebagai guru pada waktu itu kita hanya berilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bahkan membuat si murid itu merasa efektif dan bermanfaat. Nah, kekuatan positif dan bujukan, tadi kan ada yang bujuk ya, itu merupakan bentuk kontrol. Jadi segala usaha yang dilakukan oleh pasangan tadi, ada yang disogok katanya, ada yang dibujuk, itu merupakan kontrol dari luar sebetulnya, bukan dari diri sendiri. Jadi bisa dikatakan ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terkadang kita menegur anak atau misalnya mengingatkan anak dengan kata-kata halus. Pernah tidak? Pernah tidak? Nah, kamu itu kan sebetulnya tahu ya tata tertib di sini seperti apa? Kenapa kamu lakukan? Jadi seolah-olah kita itu tidak marah, halus. Tapi dengan begitu anak tersebut sebetulnya melakukan dialog di dalam dirinya bahwa saya merasa buruk. Iya saya ini apalagi yang udah kesiangan misalnya. Kamu kenapa masa udah tahu jam berapa kamu masuk ini berapa? Kan? Yaudah kamu kerjaan ini dan itu. Nah anak itu sebetulnya udah datang kesiangan juga, itu sudah terhukum dan sudah merasa buruk gitu. Terkadang anak kita tidak sadar bahwa anak melakukan dialog di dalam dirinya, betapa buruknya dirinya tersebut. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering terjadi termasuk saya sendiri ya, sebagai ibu di rumah atau sebagai guru di sekolah. Terkadang selalu memaksakan kepada anak-anak kita untuk melakukan apa yang kita mau, karena kita pikir itu demi kebaikan mereka. Seolah-olah kita yang memegang kontrol mereka, padahal anak-anak juga manusia, itu tidak. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma siswa tadi kepada pendekatan teknik kontrol atau step. Kita merubah paradigma kita apabila kita memiliki keinginan untuk berubah. Menurut Stephen R. Covey itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Contohnya gini, cara konvensional yang saya lakukan mungkin ya, Bapak Ibu saya yakin mungkin lebih baik dari saya. Di sini ada yang namanya perbandingan dari tadi stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Itu baru satu step ya. Rada lebih baik ya. Di sini ada ketika
orang lain berbeda tentang dunia. Jadi dipaksakan gitu bahwa kata saya ini adalah merah, Anda juga harus melihat ini merah, tidak seperti itu. Nah, perilaku buruk ketika dilihat sebagai suatu kesalahan pada teknik kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti tadi saya tanya, kenapa Bapak membuka kepala tangan Bapak? Karena saya disogok oleh handphone. Nah, tidak ada tujuan sebetulnya. Jadi tidak dikontrol ya sebetulnya. Jadi yang tetap yang memegang kontrol itu adalah Bapak tersebut. Saya memiliki tujuan. Terus kemudian ketika anak datang kesiangan, itu tidak serta-merta dilihat sebuah keburukan kalau sudah masuk pada teknik kontrol. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu apakah anak tersebut memang menolak orang tuanya di rumah, misalnya seperti itu. Apakah karena ibunya sedang sakit jadi harus menolong ibunya di rumah. Nah, ketika kita sudah beralih pada ibu kita dari stimulus respon menuju teknik kontrol, insya Allah pemikiran kita pun akan sedikit bergeser dari negatif thinking menjadi positif thinking. Jadi tidak serta-merta gampang ambok gitu ya. Udah masih ambok, terus masuk hamemo misalnya keluar langsung diambokkan, tidak seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya ketika stimulus respon. Kayak tadi saya, kenapa mau dibuka dan keluar bisa seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini? Karena saya takut jadi saya dipotong. Mungkin seperti itu. Itu berarti karena orang lain tidak kontrol. Tapi dalam teknik kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lainnya tadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan pemaksaan maksudnya ada pada saat rujukan gagal. Nah seperti itu. Namun pada teknik kontrol itu terjadi sebuah kolaborasi yang konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan. Ketika kita memaksa seseorang, gagal yang dipaksa karena sudah dibujuk-bujuk, untungnya diancam. Saya tadi ya, boleh diancam, boleh kata saya. Itu sengaja dalam situasi. Nah, berikutnya saya menurut orang ancamnya pasti tidak nah, seperti itu. Tetapi kalau dalam teknik kontrol itu kita adanya negosiasi. Ya benar, maunya kalian seperti apa? Ayo kita berdiskusi. Ini setiap hari selalu saja ada yang siaran, atau setiap hari ibu masuk ke dalam kelas pasti selalu berantakan, selalu kotor. Kalian selalu ada yang masih duluan. Ayo kita diskusikan. Bagaimana solusinya? Yaitu kalau kita sudah masuk ke dalam teknik kontrol. Kemudian kalian berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Jadi dalam stimulus respon itu selalu ada yang merasa benar dan selalu ada yang disalahkan. Tetapi berbeda dengan teknik kontrol, tidak ada menang kalah, makanya harus win solution. Yang kalaupun ada yang dua-duanya harus merasa dihargai, merasa menang. Maksudnya tidak ada yang dirugikan salah satu seperti itu. Baiklah ibu bapak, sampai di situ bisa dipahami? Ya, insya Allah ya. Nah sekarang kita beranjak kepada makna disiplin. Makna disiplin itu berasal ya dari disiplina, itu dari bahas itu dari kamusnya itu disiplin atau disiplina itu. Ketika mendengar kata disiplin itu yang terbayang di benak bapak ibu itu adalah seseorang yang selalu menaati tata tertib ya. Kemudian teratur, kemudian patuh. Nah dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah di sini bapak pendidikan kita Ganjar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang
kebajikan yang kita yakini itu harus bersifat umum atau universal. Nah, ada beberapa institusi atau sekolah yang menganut beberapa kebajikan universal itu ya. Kalau kita sekarang ini kan Merdeka Belajar ya, mengacunya atau menganutnya kepada profil pelajaran Pancasila. Sebetulnya banyak sekali kebajikan universal tersebut. Ada kurang lebih 6 paham. Nah, yang kita ambil itu dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu poin pertama profil pelajar Pancasila. Ada yang paham? Ya. Yang kedua mandiri, ya. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berbentuk binekaan global. Yang kelima bergotong royong dan selanjutnya kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi itu yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yang kedua itu dari IBO Primary Years Program atau PYP. Itu ada keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh murid atau sikap murid itu harus seperti apa? Pertama, memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, menurut sama ya seperti Pancasila tadi, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu menurut PYP. Yang ketiga itu 9 pilar karakter. Mungkin ada yang pernah mendengar ya Bapak Ibu. Indonesian Heritage Foundation itu atau IHF itu ada beberapa keyakinan universal ya, kebajikan universal. Pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, itu sama saya ya tadi. Ada kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian dari keterampilan hidup, kebajikan universal. Menurut keterampilan hidup, pertama berarti percaya, lurus hati, dengan yang aktif ya, tadi responsif juga, tidak merendahkan orang lain dan memberikan orang terbaik dari dirinya sendiri. Menurut 7 Essential Virtues itu building moral intelligence ya, itu bagaimana kita membangun karakter moral siswa. Menurut the 7 Essential Virtues itu empati katanya, itu murid itu harus memiliki kebajikan empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini menurut Mas Project ini ada banyak sekali: peduli, rajin, integritas, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesatuan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegangan, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati dan pengertian. Baik, itu merupakan model-model nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita adopsi kepada disiplin positif. Nah, selanjutnya ada sedikit pertanyaan ya. Apa motivasi Bapak Ibu sekalian untuk hadir di dalam ruangan ini? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Ada motivasi yang ingin diungkapkan Bapak Ibu? Apakah keinginan sendiri atau dorongan dari luar? Apakah gimana, Bapak? Saya sebenarnya mau pendapat. Ini benar-benar dan salahnya silakan dan bapak mau pendapat. Di sini kita selesai ya. Silakan siapa yang mau pendapat. Tadi pertanyaan yang dari Pak, apa motivasi bapak dan ibu hadir di sini? Itu bebas ya. Bapak kan saya dipaksa oleh Bapak, silakan tidak apa-apa.
ataupun ada alasan apa silakan. Pasti udah mau boleh motivasi. Motivasi itu bisa datang dari dalam atau motivasi dari luar. Nah silakan, hanya kepada ibu yang tahu jawabannya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah motivasi bapak dan ibu guru hadir di sini? Silakan. Yang pertama mungkin karena judulnya yaitu CGP calon guru tunggal. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana CGP itu dari mulai pendaftaran sampai mungkin sadar. Nah, motivasi intrinsipnya itu umum. Dimanapun dia berada, kapanpun itu, jangkanya akan panjang. Kesadarannya akan panjang. Saya tidak boleh berucap kasar karena saya punya keyakinan tadi ya, keyakinan kelas tadi yang dari 6 institusi tadi, bahwa saya itu sebagai siswa, contoh, meyakini sebagai siswa itu harus memiliki sikap yang sopan santun karena saya sebagai siswa. Kalau tadi Pak Hakim bilang karena saya sebagai guru ingin tahu, berarti ingin mengupgrade pendidikannya juga sebagai pembelajar sepanjang hayat, sadar tanpa siapapun yang menyuruh, tanpa siapapun yang memberi penghargaan, beliau sadar dan itu akan berefek jangka panjang. Nah, kalaupun kalau kita tetap menerapkan sistem hukuman tadi, anak itu mungkin saja aktif, tapi jangan pendek atau yang lebih parah lagi timbul kebencian. Nah, kebencian itu yang jangkanya akan panjang. Orang bilang begini, semua anak gitu. Nah, itu mungkin tidak akan terujar atau mungkin kita tidak menyadari ada dialog di dalam mendidik anak. Nah, dendam yang terpendam gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin sekilas lebih ke opening saja, ini lebih ke prolog daripada budaya positif. Nah, nanti untuk realnya bagaimana prakteknya seperti apa, berarti aku bikin step by step kayak dengan kelas ya, dari kesepakatan kelas menuju keyakinan kelas menuju restitusi, bahkan cara penanganan anak yang begini posisi kita harus bagaimana. Nanti kita nantikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Pak Yogi dan Pak Diki. Mungkin dari saya dicukupkan dulu sekian untuk sesi tanya jawab akhir saja, sekaligus silakan ditulis dulu. Dari saya dicukupkan dulu sekian, saya serahkan dulu ke Ibu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Radini Pampelawati yang positifnya. Ya dari dulu kita punya support dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pengimbasan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir pada saat ini untuk melakukan pengimbasan tadi saya dari kami bertiga dalam rangka tugas sampai diterima. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari Ibu Eva Perawati, yaitu tentang budaya positif. Tadi Bu Eva sudah memaparkan tentang beberapa budaya positif, di antaranya ada disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian penghargaan dan restitusi. Yang saya sampaikan di sini adalah tentang sama dengan budaya positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Awas Ibu dan Bapak jangan sampai salah mengucapkannya. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan daripada disiplin positif salah satunya adalah untuk menanam motivasi supaya anak tersebut lebih baik lagi dan supaya berperilaku lebih baik lagi. Apa itu 5 posisi kontrol? Nah, sebelum ke 5 posisi kontrol tujuannya, sebelum ke 5 posisi kontrol, di sini saya akan menyampaikan dulu untuk apa? Mempelajari
5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan apa dampaknya untuk murid tersebut. Tadi kata mereka bahwa kita harus benar-benar berpihak pada murid, bahwa kita harus benar-benar memahami murid, ya. Tadi yang contohnya kesianan misalkan, jangan sampai langsung kita tegur, no, kebenaran. Tapi kita yang dulu kenapa kamu kesianan, kemudian apa alasan kesianan tersebut. Kemudian dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa itu posisi manajer. Dan yang ketiga tujuannya itu dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penerimaan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, ideal Bapak dan Ibu bisa melihat di sini bahwa ada 5 posisi kontrol yang akan saya Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itulah posisi yang pertama sebagai pemukul. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang seperti ini? Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi saya juga mungkin kadang-kadang seperti ini ya, sebagai pemukul. Nah, apa negatifnya tadi? Murid akan dendam. Karena kenapa? Apalagi diletak di depan umum. Makanya kadang akan tidak suka terhadap guru tersebut. Dan itu akan ingat sampai dia meninggal kayaknya. Nah, itu adalah sebagai posisi yang pertama sebagai pemukul. Kemudian posisi yang kedua di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut tanpa bentakan, tetapi dia itu merasa bersalah. Lembut tapi menekan gitu. Ya. Nah, di sini biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh bapak dan ibu guru yang bersifat membuat orang merasa bersalah di sini seperti ini. Ibu sangat, mari kita saksikan video berikut ini. Dengan kasus yang sama ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang waktunya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baiklah Ibu dan Bapak. Iya Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah itulah Ibu dan Bapak Guru, posisi seperti manajer. Jadi kalau kita bandingkan, memang manajer adalah posisi yang paling ideal dan itu gampang diteori tapi sulit untuk diterapkan. Seperti saya juga sama, saya sudah tahu ini penghukum bagaimana, tapi pada kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang mungkin kita memaksa untuk menghukum saja, tapi kita mulai dari sekarang mungkin kita mulai berusaha untuk menjadi posisi seorang manajer. Nah itu adalah 5 posisi kontrol bagi seorang guru ya, mulai dari awal sampai akhir. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Itu adalah 5 pos. Jadi ada satu lagi materi tentang segitiga restitusi. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, berarti nanti pertanyaannya di akhir saja ya. Kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini masih berhubungan dengan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, yang lebih baik lagi. Kemudian di sini restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya ingin jadi seperti apa? Nah itu adalah segitiga restitusi. Ya tujuannya adalah di sini, tujuan daripada segitiga restitusi adalah guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Dan yang terakhir, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis terhadap penerapan disiplin di lingkungannya. Nah ini adalah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ya di sini segitiga restitusi yang pertama di sini
ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Nah, di sini tujuannya ada untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, ini adalah sedikit diskusi. Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini dari 3 langkah dan digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama ketemu saya. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Maka
praktek dari segitiga restitusi, dan segitiga restitusi ini masih berhubungan dengan disebut positif dan juga berhubungan dengan keyakinan kelas. Nanti materi keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang 5 posisi poligon dan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diki Cahyadi SE yang telah memberikan lanjutan materi tentang budaya positif. Bahwa budaya positif di sini ada 2. Yang pertama 5 posisi kontrol, yaitu jadi guru bisa merefleksi bahwa posisi bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau, ataupun bisa sebagai manajer. Yang kedua ada segitiga restitusi, bahwa yang pertama bisa menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Diki Cahyadi SPD. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Sumendar SPD. Kepada Bapak Yogi Sumendar kami persilahkan. Pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang hebat, yang hari ini masih setia stay tune bersama kami dalam kegiatan diseminasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut atau pembahasan materi dari modul 1.9. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah hadir di tempat ini, walaupun Ibu dan Bapak banyak aktivitas, banyak kegiatan, tapi terganggu dengan kegiatan hari ini yang mudah-mudahan kami bukan hanya melaksanakan kewajiban dari diseminasi, tetapi juga mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kami berikan kepada Ibu dan Bapak. Dan kami berharap Ibu dan Bapak kedepannya bisa mengikuti seperti kami peluang-peluang yang bisa dilakukan, yaitu mengikuti seleksi CGP ya, calon guru penggerak untuk angkatan berikutnya. Ibu dan Bapak, kalau saya mengatakan guru hebat, Ibu mengatakan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Coba ya, Pak Diki, Pak Minyo. Kalau saya mengatakan guru hebat, Ibu menjawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Coba ya, siap? Oke. Guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi, guru hebat. Oke, terima kasih buat Ibu semuanya ya. Baik Ibu dan Bapak, saya akan memperkenalkan kebetulan di sekolah kita SMP Banyumas ini yang terpanggil menjadi calon guru penggerak ada 3 orang. Ada Pak Diki Cahyadi, ada Raden Eva Perawati Rahman, dan saya sendiri Yogi Sumendar. Alhamdulillah kami sudah melewati 3 seleksi dan alhamdulillah kami masih mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa lulus sampai akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh BPIP Jawa Barat. Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya mungkin di profil Ibu dan Bapak ini sudah insya Allah saling mengenal ya. Nama saya Yogi Sumendar, tanggal lahir 2 Juni 1979, bulan kerja SMP Banyumas ini, dan saya alamat tugas di Jalan Kiai Haji Hasan Ali nomor 202 Banyumas Kabupaten Garut Provinsi
Bekasi, Jawa Barat. Materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini sebelumnya sudah disampaikan, masih budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva. Ini materi yang saya sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Ya, kadang-kadang kita sering mendengar kata yakin, tetapi untuk pembelajaran apa sih bedanya gitu? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sepertinya itu bahasa-bahasa awam di telinga kita. Padahal kita yang sering dengar adalah peraturan siswa, ya, tata tertib siswa. Ini sebetulnya mendekati, cuman kata-kata yang sekarang ini sedikit lebih memasrakkan dulu ya. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang seperti apa nilai-nilai kebajikan itu? Bisa gotong royong, kerjasama, ya, bisa juga kata-kata yang lain yang sering kita dengar tapi tidak tertuang. Tetapi kata-kata nilai-nilai pendidikan ini akan tertuang dalam sebuah kesepakatan kelas yang berdasarkan hasil antara pendidik dan peserta didik. Ya, jadi kata kesepakatan. Tadi nyambung dari apa sampaikan Ibu Bapak atau Bapak Diki. Jadi di zaman sekarang ini pendidikan itu harus berpihak kepada anak didik. Jangan jadi pendidik yang egois, jangan jadi pendidik yang nanti materi selesai tapi anak pas begitu pulang tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi prinsip saya itu adalah lebih baik materi agak terlambat disampaikan, tapi anak ada sesuatu yang bisa dibawa ke rumah, ada bekal yang bisa di rumah, ada bekal materi yang bisa mereka terima selama di rumah. Saya harus tunjukkan kepada semua anak ini. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya, penguasaan di sini kita butuh kepada anak. Anak yang seperti apa? Anak yang punya kelebihan kita berikan ribut. Anak yang baru bisa bahasa Inggris, anggaplah ngomong little item, kita berikan ucapan congratulations atau ucapan terima kasih atau ucapan yang membanggakan buat dia. Anak yang punya prestasi di RT-nya juara kiroah, kita berikan selamat. Jadi yang ketiga penguasaan di sini adalah kita sebagai pendidik harus memberikan pengakuan, penghargaan terhadap anak walaupun sekecil kemampuan atau penghargaan yang mereka dapatkan. Ya. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan di sini pasti setiap orang ingin senang, ingin bahagia. Tetapi kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri. Siapa yang menciptakan? Lingkungan. Jadi kesenangan ini bisa didapatkan di lingkungan dengan sosial budayanya. Kalau sekolah mungkin sosial di sekolahnya, maka kesenangan ini akan didapatkan ketika anak bukan hanya tersenyum lebar, bukan hanya tertawa saja, tetapi anak senang ketika dipuji, senang ketika dia mendapatkan ilmu yang hari itu bisa mereka bawa ke rumah. Anak senang ketika tiap hari ibu dan bapak memberikan teguran, kemudian himbauan yang membuat mereka menjadi punya jati diri sendiri. Ujung-ujungnya mudah-mudahan dewasa dan mandiri. Berikutnya adalah kebebasan. Kita bebas harus, tetapi harus bebas terbatas. Di sekolah punya aturan, anak pun bisa bebas, tetapi tidak boleh lepas dari yang namanya tata tertib dan peraturan yang sudah dibikin oleh. Jadi bebas terbatas itu adalah anak bebas untuk belajar, anak bebas untuk bermain, anak bebas untuk mencurahkan pikirannya,
inspirasinya tetapi harus pada tempatnya. Anak bebas yang menginspirasikan tina pikiranna ditulis we naon dina tembok, dina meja, dina buku, dina bor. Itu salah tidak? Salah. Kita arahkan budak harus tulisan berek kertas, sok tidak menulis puisi, tidak menulis cerita. Saya harus tunjukkan kepada semua anak ini. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya, penguasaan di sini kita butuh kepada anak. Anak yang seperti apa? Anak yang punya kelebihan kita berikan reward. Anak yang baru bisa bahasa Inggris, anggaplah ngomong little item, kita berikan ucapan congratulations atau ucapan terima kasih atau ucapan yang membanggakan buat dia. Anak yang punya prestasi di RT-nya juara kiroah, kita berikan selamat. Jadi yang ketiga penguasaan di sini adalah kita sebagai pendidik harus memberikan pengakuan, penghargaan terhadap anak walaupun sekecil kemampuan atau penghargaan yang mereka dapatkan. Ya. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan di sini pasti setiap orang ingin senang, ingin bahagia. Tetapi kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri. Siapa yang menciptakan? Lingkungan. Jadi kesenangan ini bisa didapatkan di lingkungan dengan sosial budayanya. Kalau sekolah mungkin sosial di sekolahnya, maka kesenangan ini akan didapatkan ketika anak bukan hanya tersenyum lebar, bukan hanya tertawa saja, tetapi anak senang ketika dipuji, senang ketika dia mendapatkan ilmu yang hari itu bisa mereka bawa ke rumah. Anak senang ketika tiap hari ibu dan bapak memberikan teguran, kemudian himbauan yang membuat mereka menjadi punya jati diri sendiri. Ujung-ujungnya mudah-mudahan dewasa dan mandiri. Berikutnya adalah kebebasan. Kita bebas harus, tetapi harus bebas terbatas. Di sekolah punya aturan, anak pun bisa bebas, tetapi tidak boleh lepas dari yang namanya tata tertib dan peraturan yang sudah dibikin oleh sekolah. Jadi bebas terbatas itu adalah anak bebas untuk belajar, anak bebas untuk bermain, anak bebas untuk mencurahkan pikirannya, inspirasinya, tetapi harus pada tempatnya. Anak bebas yang menginspirasikan tina pikiranna ditulis we naon dina tembok, dina meja, dina buku, dina bor. Itu salah tidak? Salah. Kita arahkan budak harus tulisan berek kertas, sok tidak menulis puisi, tidak menulis cerita. Budak anu boga kebiasaan bawa tata kota meja, mumpung kursi, silakan berikan stick. Sudah orang itu alat melayunya, jadi seorang drama bukan kata jom, anak batur lompat minta jom berek bola, sudah jadi pemain sepak bola. Disinilah anak itu bisa bebas di sekolah terbatas, tidak bebas berbebas. Ya, kita pun sebagai guru, mohon maaf kita mengingatkan, ada tepukan kepada anak didik, tapi tepukannya lusanya ke laki-laki dan perempuan berbeda. Ibu merupakan kosong, budak pamegat diusapan naon aku mestakana tak mana cek teori pamegat mah tak pami istri mah mestakana, tapi lain usapan ujung-ujungnya tidak bukan diusapan kunaon atau tidak teh rasa orang lain bukan laki gitu ya. Kalau ujung-ujungnya diusapan terus kali ujung-ujungnya sabok. Nah jangan lah, ke perempuan pun sama kurang atau nyai teh termakakos kedua ya, tidak menyimak wahai pelajaran, tidak memperhatikan terus ya. Dan sekarang itu tingkat kesalahan ataupun tingkat kenakalan remaja itu baik perempuan ataupun laki-laki hampir sama ya.
Jadi sekali lagi, kebutuhan dasar manusia ini kita harus dapatkan, tetapi mendapatkannya itu harus berdasarkan teori, berdasarkan kemampuan, dan berdasarkan dari diri itu sendiri. Ya, baik ibu dan bapak sekalian, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi budaya positif ya dari kami calon guru penggarap angkatan 7 Kabupaten Garut dari SMP 1 Baju Resmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita sharing. Ibu dan bapak, saya kasih mungkin nanti kami bertiga, mudah-mudahan ibu bisa umpan balik terhadap kami. Mungkin ada pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, insya Allah saya akan tanyakan kepada yang lebih tinggi lagi kemampuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi Suhendra SPD yang telah memberikan lanjutan materi budaya positif. Yang pertama tentang keyakinan kelas, yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup dengan kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak atau Ibu Guru kalau ada yang mau bertanya. Kami tunggu. Silakan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Diki, yaitu 5 posisi kontrol. Menurut teori yang sudah tadi Bapak paparkan dan sudah ditayangkan videonya seperti itu, tetapi tentu saja itu sangat berbanding terbalik gitu ya di lapangan. Nah, pertanyaan saya, kan setiap murid itu berbeda karakternya gitu. Nah, pada saat murid membuat masalah, apakah kita juga harus berbeda memposisikan diri dengan posisi penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, manajer? Apakah harus berbeda juga kepada murid yang karakter berbeda-beda atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nurul atas pertanyaannya, yaitu tentang 5 posisi kontrol ketika si anak membuat masalah seperti itu. Jadi tadi apakah sebagai penghukum, misalnya apakah sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman atau pemantau ataupun manajer. Saya serahkan kepada Pak Diki Cahyadi. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi Bu Nurul, apakah bagaimana bertindak terhadap anak-anak tersebut? Apakah kita harus membeda-bedakan gitu ya, membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain? Saya di sini akan mencoba untuk menjawab dan nanti akan dibantu oleh Ibu Eva dan Bapak Ibu juga. Kalau menurut saya, kita lihat dulu latar belakang anak tersebut. Contoh misalkan kalau dia kesiangan misalkan, tanya dulu oleh ibu, kenapa sampai kesiangan? Apa alasannya? Dan ibu lihat juga latar belakang keluarganya. Apakah dia datang dari keluarga yang utuh atau misalkan bisa dikatakan berpenuh? Karena saya juga merasa seperti itu, karena di sini banyak anak yang melakukan hal-hal yang negatif lah, contohnya kabur dan seterusnya, itu datang dari keluarga yang kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, berarti kita jelas bukan berarti kita membeda-bedakan antara si A dan si B, bukan. Tapi misalkan si A misalkan datang dari keluarga yang lengkap, si B misalkan datang dari keluarga yang broken, nah, otomatis keluarga yang perlu butuh perhatian kita lebih, karena mereka melakukan sesuatu karena ingin diperhatikan, mungkin seperti itu. Jadi mungkin dia di rumah kurang perhatian, makanya dia ingin diperhatikan oleh bapak dan ibu guru. Tapi karena kita mungkin kurang sadar akan alasan dia melakukan sesuatu yang negatif, maka ya kita makanya
kenapa saya begitu. Tapi mungkin kita harus melihat dulu apakah latar belakang keluarganya tersebut. Itu kalau menurut saya. Nanti akan kita pahami Pak Yudi dan Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya sedikit menambahkan saja. Sebetulnya begini, untuk posisi kontrol ini ada tahapannya. Kan di situ ada beragam, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan di sini kita dituntut atau berusaha untuk menjadi posisi kontrol yang terbaik, di mana identitas di situ menunjukkan kesuksesan. Kalau kita masih posisi kontrol kita sebagai penghukum, berarti identitasnya masih kegagalan. Apalagi membuat rasa bersalah, atau hanya sebagai teman, atau hanya sebagai pemantau. Jadi sebetulnya kami di sini juga sedang berusaha untuk mendapatkan atau menjadi sebagai manajer. Memang hal itu tidak mudah. Dan ada tadi langkah-langkahnya. Pertama, kita harus membuat kesepakatan kelas. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas itu merupakan tahapan tertinggi dalam sebuah ibaratnya dalam bisa dikatakan peraturan. Karena anak tersebut bisa dengan sadar, tadi ya kaitkan dengan materi saya, dengan sadar memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan kebajikan universal. Jadi pertama tugas kita itu harus mengenalkan dulu kebajikan universal yang harus dimiliki oleh anak. Terlepas dari anak itu seperti apa, saya paham. Saya juga pernah mengajar di sekolah yang memang notabene anak-anaknya sedang di usia cukup mengesalkan gitu ya, seperti misalnya usia-usia remaja seperti SMA, SMK, apalagi yang jurusan-jurusan otomotif seperti itu kan kadang susah kalau kita ambil untuk berdiskusi baik-baik. Anak dulu susah untuk direstitusi. Tapi kalau langkah-langkahnya diikuti, bagaimana anak mau mengetahui keyakinan atau kebajikan universal kalau kita tidak mengenalkan? Jadi pertama kenalkan dulu kebajikan universalnya seperti apa, lalu sepakati keyakinan kelas apa yang harus anak-anak yakini, kemudian kita tangani anak tersebut dengan segitiga restitusi. Nah di situ berarti kita sudah menjadi posisinya sebagai manajer. Nah seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kalau anak seperti ini ditangani seperti ini, mungkin itu ya kalau maksudnya tadi dulu. Jangan bangun menghukum misalnya yang bisa diajar negosiasi tidak seperti itu. Karena kelima posisi kontrol ini efeknya macam-macam. Yang 4 tadi penghukum, pembuat dasar bersalah, teman dan pemantau cukup ada efek negatifnya. Meskipun kalau posisi teman sepertinya bisa. Tapi terkadang kalau kita tidak bisa menjadi teman, anak tersebut akan menjadi kecewa kepada kita. Saya pikir kamu teman saya, tapi ternyata ketika saya butuh kamu tidak ada. Nah itu kan jadi kecewa. Tapi kalau sebagai manajer, apapun keadaannya, manusia apapun, anak tersebut akan memposisikan dirinya sebagai manajer juga, memanajer dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Ada tambahan Pak Yogi? Ini sedikit ya Bu ya, untuk pertanyaan tadi. Jadi pada dasarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bibi dan Pak Bapak. Pada dasarnya ini masalah adalah masalah yang sering terjadi sama kita. Dan terkadang posisi kita itu kebanyakan adalah sebagai penghukum tanpa melihat latar belakang si anak tersebut masalahnya seperti apa. Anak yang datang ke persidangan jangan sangka ibu dan bapak itu anak semuanya males kabur, tidak. Mungkin saja kesiangannya itu adalah karena pres, mungkin anggota rente, mungkin juga karena kompos di kolonel kurang jadi itu banyak masalah. Jadi ini kita tidak boleh menjadi guru penghukum karena jelas guru penghukum itu sangat membekas di anak dan insya Allah akan jadi pembedam. Ya, itu efeknya. Yang kedua adalah kita jangan jadi seorang guru yang di mata anak itu adalah yang menakutkan. Ketika kita sudah lulus sekolah, kita bangga ketika orang atau anak menyebut nama kita atau guru kita itu yang baik-baiknya. Tapi jangan sampai kita di anak itu yang disebutkan adalah guru galak, guru killer,
guru anu sok nyarekan jeung sajaban itu jangan sampai ya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi manajer langsung, maka minimal kita bisa menjadi teman ya. Insya Allah kalau menjadi teman, tapi jangan berpikiran bahwa anak itu akan menunjuk sama kita, tidak, karena kita pun tidak bahasa yang berbeda. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Niki, Ibu Eva, dan Bu Ayodi atas jawaban pertanyaan dari Ibu Nurul. Bagaimana Ibu Nurul, puas dengan jawabannya? Alhamdulillah puas. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari Bapak Guru atau Ibu Guru yang lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru yang telah menghadiri acara diseminasi pengimbasan CGP calon guru penggerak. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak terima kasih ya, karena kehadiran Ibu dan Bapak hari ini sangat membantu kami. Sebetulnya kami ini tugasnya itu adalah satu orang itu 1 jam minimal. Jadi lamun saja 2 jam kayak tuh. Tapi hari ini alhamdulillah bisa berkolaborasi. Itu coba terima kasih. Yang kedua permohonan maaf Ibu dan Bapak waktunya sudah diganggu. Kemudian juga dari kami tidak seberapa, tapi ayam berkali ganjal sehatannya insya Allah Bapak ini dikondisikan. Kemudian pada hari Jumat besok mungkin Ibu yang hadir hari ini, Bapak yang hadir hari ini, mungkin ada 1-2 orang yang kami undang kembali, tidak semuanya, karena yang hadir itu Bapak Ibu kepala sekolah, kami, PP, guru sebagian, PKS dan TU. Jadi itu hanya beberapa orang. Insya Allah